Banyak keanehan. Keanehan pertama itu adalah pesantren mengundang Rocky Gerung berbicara logika, berbicara akal sehat. Tadi Bung Rocky menyampaikan beberapa terminologi, ada akal sehat, ada kolbu, ada dan sebagainya. Saya kira kolbu itu, Bang Rocky, itu adalah terminologi Quran, dan konsistensi logikanya, penjelasannya harus dicari di Quran. Dia tidak sama dengan akal sehat versi Rocky Gerung seperti yang saya baca selama ini. Kolbu, kalau kita bicara Al-Quran, itu hasilnya adalah ulul albab, yang berbeda dengan rasionalisme Bung Rocky Gerung, yang menurut saya lebih dekat ke Descartes kalau saya lihat. Satu. Keanehan yang kedua soal pada tema. Saya tidak tahu siapa yang membuat tema ini. Bagaimana kita bicara akal sehat kaitannya dengan pilkada? Bagi saya itu dua terminologi yang kontradiksi intermedis. Saya tidak pernah melihat ada realitas pemilu yang rasional, nggak ada itu. Di mana? Di planet bumi ini tidak pernah ada pemilu yang rasional, mau pilkada mau pilpres di Amerika sekalipun, nggak ada. Karena saya kira memang momen seperti pilkada adalah momen yang paling potensial menyebabkan orang kehilangan rasionalitas. Soal etika saya juga bingung kalau kita mau berbicara etika, sebab sejak kapan moralitas terwadahi dalam politik Indonesia? Saya belum melihat itu. Itu yang kedua. Dari sini saya coba agak sedikit melebar kaitannya dengan pemilu dan demokrasi, seperti yang saya coba mereview apa yang Bung Rocky pernah sering sampaikan dalam berbagai ceramah di kanal YouTube. Saya pernah mengikuti, mendengarkan ceramah Bung Rocky di satu kelas filsafat, membahas tema tentang agama dengan demokrasi. Saya ingat waktu itu dan saya menulis tentang itu. Bung Rocky mengatakan bahwa demokrasi itu adalah permainan orang-orang pintar, sementara agama itu adalah permainan orang-orang, diperuntukkan untuk orang-orang bodoh. Kenapa? Karena agama itu mencari kebenaran ke belakang, sementara demokrasi itu kebenaran ke depan dengan argumentasi yang contestable. Sementara agama itu bentuk primitifisasi. Bahkan Bung Rocky mengatakan bahwa agama itu adalah being yang gagal berevolusi. Jadi ini sekaligus menegaskan tadi soal akal sehat dengan kolbu itu beda. Itu satu. Jadi saya kira itu juga bagi saya problem epistemologi juga. Karena apa? Demokrasi itu sendiri dibangun dari satu asumsi yang sesat sebenarnya. Demokrasi mengandaikan semua orang paham apa yang terbaik bagi dirinya, sehingga diberi otonomi untuk menentukan pilihan sendiri. Di mana realitasnya? Itu tidak ada. Bung Rocky ini kan orang yang paling sering mendungu-dungukan orang. Artinya kedunguan itu realitas. Terus bagaimana kita bisa rasionalisme pada demokrasi? Itu nggak mungkin bagi saya. Saya kira itu tadi yang saya ingin sampaikan. Saya kira memang tadi saya tegaskan kembali bahwa antara pesantren dengan Bung Rocky itu saya anggap aneh karena punya lompatan paradigmatik yang sangat jauh sebenarnya. Orang-orang pesantren ini percaya bahwa penggerak perubahan itu adalah ruh, sementara Bung Rocky mendalilkan perubahan itu justru pada pola-pola produksi dan distribusi. Jadi bagi saya itu memiliki lompatan, ini keanehan. Ini keanehan yang ketiga. Satu kali lagi terakhir, saya kira Bung Rocky juga keliru membangun logika tentang income per kapita. Saya kira Bung Rocky tidak cukup paham soal itu. Income per kapita tertinggi di Asia Tenggara ini adalah Brunei Darussalam, tetapi dia negara yang paling miskin. Sementara soal utang, sementara utang yang terbanyak itu kalau kita bandingkan dengan PDB itu justru adalah pada Singapura. Singapura itu lebih dari 100% dari PDB-nya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Saya kira sebentar ya, kita dialog akal sehat ya. Oke. Pak Zainal dari mana, Pak? Saya fungsionaris Kahmi. Alumni HMI. Oke, terima kasih. Ada dosen baru. Saya mulai menerangkan ulang ya, yang dari belakang yang terakhir. Saya tidak membandingkan Singapura dengan Indonesia. Saya bandingkan Malaysia dengan Indonesia. Kan kalau Anda kritik, Anda mesti ucapkan saya salah membandingkan Indonesia. Gini, saya terangin ya. Kan konteksnya saya bilang yang akan bersaing bonus demografi Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu saya pakai data Indonesia dan Malaysia.
Kecuali Anda bilang bahwa Pak Rocky salah karena pendapatan per kapita Malaysia itu adalah 17.000. Tidak, tetap 13.000. Tapi kan Brunei 17, saya nggak bicara Brunei, saya bicara Malaysia. Iya, iya 30.000 kalau saya pakai data Brunei, saya pakai data Malaysia, right? Oke, yes. Satu hal itu. Yang kedua soal apa tadi? Apa? Yes. Semua pemilu di negara Benelux mendekati sempurna karena tidak ada fraud, tidak ada corruption. Anda pergi ke Finlandia, dasarnya adalah indeks korupsi. Kan kita ukur kekotoran politik pada korupsi itu. Indeks korupsi di Finlandia 98. Artinya cara membaca indeksnya, kalau indeks korupsi di Finlandia 98, di Indonesia 37, bacanya begini. Di Indonesia dari 100 orang tinggal 37 yang jujur. Di Finlandia dari 100 orang 98 jujur. Anda pergi ke Butan 100%. Karena itu pintu di Butan itu nggak pernah ditutup, nggak ada yang mau mencuri di situ. Oke. Jadi perbandingan itu saya maksudkan supaya kita mendekati Finlandia, supaya kita mendekati Singapura, mendekati Amerika. Kan begitu yang saya terangkan. Jadi memang nggak ada yang sempurna, iya, tapi kita jangan bikin makin tidak sempurna. That's the logic itu. Bagaimana misalnya kalau 2 minggu depan indeks korupsi kita tinggal 32, itu tidak membuktikan bahwa tidak ada negara yang sehat demokrasi ya. Pak Jenderal sebentar, biar Pak Rocky bicara. Gini ya. Kan tadi Anda menerangkan tidak ada negara yang betul-betul sempurna, tidak korup, ya. Oke, saya terangkan pelan-pelan ya. Pertama kali kita belajar demokrasi dari Republik Athena. Okay. Bagaimana demokrasi di Athena dilakukan? Perhatikan ya. Di situ tidak ada kompetisi. Di Athena anggota DPR itu diundi. Kalau Anda terundi, semua kita setuju, Anda pergi ke DPR. Karena prinsipnya adalah semua warga negara punya kesetaraan kejujuran, kesetaraan etis. Jadi dari awal demokrasi justru mengandalkan kejujuran manusia. Salah data Anda. Awal demokrasi adalah prinsip primus inter pares, hanya boleh diundi. Kalau saya malas pergi jadi anggota DPR, diundi aja tuh, dia yang terpilih, saya percaya dia akan mewakili saya. Kalau you terundi, semua kita percaya you akan mewakili kita. Iya, saya ngerti itu, bahwa akhirnya ada kompetisi. Tetapi genealogi dari demokrasi adalah asumsi bahwa semua orang jujur. Ada ketidakjujuran, deception. Ya memang itu prinsip dalam demokrasi, bukan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi di awal adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu dasarnya tuh. Oke, 3 kesalahan ya. Satu lagi yang terakhir, soal kolbu. Sebagai sesama ulul albab, saya terangkan tadi bahwa Eropa itu hanya mengenal reason dan passion. Maka saya tambahkan, Islam punya fakultas ketiga, namanya kolbu. Terus Anda simpulkan, saya samakan kolbu dengan reason. Loh, justru saya tambahkan kualitas ketiga. Itu maksudnya. Saya sebutkan memang
Betul, saya sebutkan itu, saya terangkan ya. Oke, sekarang agama memang tiba pada mereka yang dungu. Tidak mungkin nabi-nabi itu membawa keyakinan baru kalau di situ udah ada peradaban. Pak Zainal, tenang dulu Pak Zainal. Agama Islam tiba. Oke, saya terangkan realitasnya ya. Realitasnya Nabi Muhammad membawa Islam pada kaum jahiliyah. Oke, sudah cukup ya Pak Zainal ya. Tidak. Pak Zainal silakan duduk dulu. Enggak, Anda silakan duduk. Saya moderator di sini. Anda duduk. Saya moderator. Jadi saya kalau pembicara aja Anda sudah saya debatin juga. Soal Rocky tidak cocok Anda di pesantren karena ini bicara akal sehat, sementara pesantren tidak bicara tentang akal sehat, Anda bilang. Salah. Surah ayat pertama yang turun dari Quran apa? Islam mengajarkan tentang iqra itu tentang ilmu pengetahuan. Jadi akal sehat itu diperlukan dalam agama. Jadi pesantren mengundang ini karena mereka memang ini akal sehat mereka. Saya moderator, Anda duduk. Saya moderator, Anda duduk. Anda berdebat sama saya setelah ini. Di luar forum ini kita ketemu, kita berdebat. Oke, kita tenang ya. Saya bahagia bahwa pesantren mau mengundang akal sehat karena pada dasarnya agama Islam itu adalah bicara tentang akal sehat. Islam bukan cuma sekedar mistis dan percaya begitu saja, tapi ada intelektual yang mengikutinya. Setuju ya? Bagaimana sikap kita menyikapi dengan situasi sekarang ini dengan banyaknya money politik? Saya bercerita tentang di daerah saya ini Pak, terutama sebagai asupan untuk memperdaya masyarakat dengan janji-janji politik calon pemimpin untuk menjadi pemilih cerdas. Jujur saja Pak, saya tidak pernah memilih dan tidak pernah pergi ke TPS selama ini. Saya sekarang berumur 28 tahun dan saya tidak pernah memilih yang namanya pemimpin daerah. Jadi pertanyaan saya di sini Pak cuma simpel saja, bagaimana menurut Bang Rocky selama ini yang saya lakukan dalam pemikiran saya, akal sehat saya itu seperti bagaimana menurut Bapak ini? Saya pertanyaan buat diri saya sendiri. Mungkin banyaklah teman-teman di sini yang sepemikiran atau mungkin kita bisa memberikan solusi-solusi atau semacam pendapat bagaimana seperti itu Pak. Bang Rocky, golput itu akal sehat tidak? Oke. Di kita memilih itu adalah hak. Hak artinya boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Jadi kamu tidak memakai hak untuk memilih, sahaja tidak melanggar undang-undang. Di Australia Anda dihukum denda tuh. Di beberapa negara memilih itu hak. Kalau tidak dipakai, memilih ada kewajiban. Kalau tidak dipakai maka kena denda. Itu prinsip pertama. Jadi bukan kejahatan kalau tidak memilih. Karena di kita memilih itu statusnya adalah hak, boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Yang kedua, politik itu tidak boleh terbagi habis di dalam partai politik. Jadi kalau politik dibagi habis, itu artinya ada bagian yang sebetulnya dipaksakan untuk dibagi habis. Karena itu ada golput, karena itu ada kotak kosong. Jadi kegelisahan kamu abaikan aja. Anda boleh jadi golput, Anda boleh. Yang tidak boleh adalah menghasut orang untuk tidak memilih. Itu ada pidananya sekarang. Menghasut.
Menghasut artinya membeli, mengancam. Tapi kalau kamu berkampanye negatif pada seseorang, itu nggak ada soal. Saya lakukan negatif campaign, bukan black campaign, ya beda. Kampanye negatif artinya membantah seseorang yang sedang menipu publik. Maka saya katakan jangan pilih dia karena dia dungu itu. Saya tidak mendungu-dungukan seperti yang Anda maksud tadi, semua orang saya dukung, enggak. Tidak pernah saya mendungukan semua orang. Saya mendungukan orang yang pikirannya terhalang oleh kejujuran orang lain. Itu dasarnya. Apakah Rocky Gerung mendungukan? Enggak pernah. Saya mendungukan orang yang ya kayak itu. Boleh nggak? Ya, itu hak saya. Saya bisa bilang begini, oke, saya akan tidak lagi mendungukan orang, maka saya berbohong pada batin saya. Bahkan saya dungukan dengan cara yang saya pernah bilang Pak Jokowi bajingan tolol. Dungu Jokowi, laporin ke polisi, deliknya nggak ada. Karena saya bilang saya nggak menghina Pak Jokowi, saya menghina presiden yang tolol, yang dungu. Terganggu nggak moral dia? Nggak boleh terganggu karena presiden itu jabatan. Presiden itu bukan manusia. Martabat itu ada pada manusia, bukan pada jabatan. Tapi dia kan bapak kita. Bapak dari mana? Bapakmu itu kau pilih seumur hidup. Presiden kau pilih 5 tahun sekali, masa bapak diganti setiap 5 tahun? Logiknya begitu kan? Bapakmu bikin kesalahan, kita maafin karena dia bapak. Kalau presiden bikin kesalahan kita maafin, artinya kita tidak paham bahwa dia itu kita tugaskan untuk mensejahterakan kita. Bapak saya tidak sejahterakan saya maafin. Presiden tidak sejahterakan saya kutuk dia sebagai dungu. Kan saya bayar pajak untuk gaji dia, jadi mesti jujur juga kita. Nggak ada problem personal dengan politik saya. Saya punya problem dengan kebijakan pejabat-pejabat itu. Kan itu saya nekat aja bilang, ya memang dungu. Masa saya bilang, ya dia separuh kurang berpikir. Dia tidak mampu untuk membaca dengan sempurna apa yang dimaksudkan oleh konstitusi bahwa presiden harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan melihat fakir miskin. Panjang saya terangin itu. Dungu, selesai. Simpelnya begitu. Oke, saya di sini ingin bertanya kepada Pak Rocky, bagaimana cara kita untuk mengetahui gubernur dan wali kota itu memiliki akal sehat agar kita tidak salah dalam memilih? Debat politik hanya berbutuh kalau dilakukan seperti tadi, kawan tadi dia datang ke sini, dia protes segala macam, terjadi dialektika. Jadi orang nonton akhirnya kan. Nggak mungkin kualitas pemimpin dihasilkan lewat panggung dangdut. Bisa, mesti panggung debat. Jadi itu dasarnya. Jadi kita bisa mulai mengatakan bahwa ada tanda-tanda khusus bahwa seseorang itu sebetulnya sedang berbohong. Sama seperti satu ayat dalam Quran. Sudah terlihat tanda-tanda dari laut dan darat tentang kerusakan yang dibuat oleh mereka, oleh manusia, dan kami sudah memberi sebagian hukuman pada mereka. Surat Ar-Rum ayat 143. Benar Pak? Itu untuk menerangkan bahwa alam bisa memperlihatkan tanda-tanda kerusakan dan hanya bisa dibaca oleh orang yang berpikir, oleh orang yang berakal. Akal sehat pasti. Dan Allah katakan kami sudah menghukum sebagian. Kalimat di dalam ayat itu mengatakan kami sudah menghukum sebagian. Artinya apa? Tidak seluruhnya dihukum. Supaya apa? Supaya yang belum dihukum belajar dari hukuman itu. Demikian juga tadi si gubernur sama calon itu, dia nggak akan dihukum di panggung ini, tapi dia mesti belajar bahwa dia tidak mampu berpikir, tidak bisa melihat tanda-tanda ketidaksukaan rakyat pada dia. Kalau dia masih bagi-bagi amplop juga, ya dia pasti akan dihukum habis-habisan. Kenapa? Nanti di akhirat ditanya, kamu saya kasih otak, Tuhan bilang, atau malaikat dia bilang, bukankah Bapak diberi otak 100% supaya pakai otak itu dalam perdebatan? Mengapa Bapak hanya pakai 2% dan 96% Anda Bapak pakai amplop? Pasti dia masuk neraka.
dikasih otak main amplop. Itu kira-kira masalahnya. Oke. Nah, yang saya pertanyakan di sini adalah pendapat Bapak. Kan di sini lingkungan Sulawesi, calon-calon yang apa yang kita rasakan pada saat ini, mereka flexing konser. Iya, flexing konser. Apa yang kita lihat, bagaimana caranya kita melihat akal sehat mereka? Pada akhirnya yang hanya mereka datangkan artis-artis konser, mungkin seperti itu. Ya, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Apa masukan-masukannya untuk masyarakat? Bagaimana cara kita memilih akal sehat Pilkada 2024? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saya udah terangkan tadi bahwa ya konser itu kan sisipan dalam kampanye, bukan menu utama. Kan kampanye orang mau dengar konsep, bukan konser. Diperlukan infotainment, tetapi politik hanya diasuh di dalam perdebatan konseptual. Itu dasarnya. Nah, artis-artis ini juga ya penghibur aja. Tetapi kalau saya bandingkan misalnya di Amerika itu, seminggu lalu saya lihat debat politik yang dipandu oleh seorang artis namanya Oprah Winfrey. Oprah Winfrey memoderatori Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat, perempuan. Dari ujung barat Amerika ada seorang perempuan bertanya, dia baru menikah. Dia bilang begini, kalau Anda jadi presiden, Kamala Harris, bagaimana Anda selesaikan masalah saya? Apa masalahmu? Kata Kamala Harris, saya baru menikah, menyewa rumah bukan untuk saya dan suami saya aja, tapi untuk keponakan-keponakan saya juga atau sepupu dia, karena kesulitan ekonomi. Kamala Harris bilang begini, saya tahu masalahnya dan saya akan bangun bisnis kecil di daerah, small business, UMKM. Jelas, langsung dibilang akan bangun bisnis di situ. Jadi janji itu langsung diikat pada si penanya. Di kita nggak ada yang berani berjanji begituan. Janjinya absurd, janjinya gede-gedean, abstrak. Oh ya, nanti kita perhatikan gini. Janjimu itu kita mau tagih sekarang, itu namanya pacta sunt servanda. Itu dasarnya kan. Jadi janji politisi itu adalah janji yang paling mulia, dibatalkan oleh keinginan dia untuk menipu. Dan janji itu bukan sekedar janji calon wali kota, janji Presiden Jokowi juga tipu semua akhirnya. Karena dia tidak pernah menjanjikan IKN, tiba-tiba dia bangun IKN lalu dipamerkan sebagai hasil. Loh, Anda nggak janji, ngapain bangun? Belakangan Pak Jokowi bilang, itu bukan keinginan saya loh, itu keinginan rakyat. Kapan rakyat memberi izin dia menggunakan APBN untuk membiayai proyek mercusuar itu? Nggak pernah. Jokowi berjanji saya akan bangun itu tanpa APBN, artinya business to business. Oke, silakan. Belakangan dia pakai 20, 30, 40% APBN. Akibatnya APBN kita bolong. Kan itu namanya gagal membaca tanda-tanda alam. Jadi hal semacam itu yang Anda mesti mulai. Kalau ada calon gubernur atau wali kota sini, Bapak, janjimu itu tuliskan, kita tagih itu. Sebelum ditagih, bongkar dulu, masuk akal nggak janjinya. Kan semua janji politik, semua ambisi politik akan dibatalkan oleh APBD, oleh APBN. Itu intinya. Jadi kalau mau janji lebih gede lagi, ya udah bilang aja janji saya mau bikin asrama santri itu di planet Mars. Oh, hebat dia. Ya, tapi nggak mungkin dilakukan. Jadi itu caranya tuh untuk mengulas atau menghalangi kebohongan para politisi. Karena kebetulan pertanyaan saya ini adalah pertanyaan 1 tahun terakhir, Bung Rocky, yang dimana sampai hari ini belum bisa terjawab atau terselesaikan. Banyak forum-forum di bawah-bawah ini diundang politikus-politikus, dan saya selalu mempertanyakan, selalu menggaungkan pertanyaan itu, tetapi tidak pernah diindahkan ataupun dijawab. Nah, berbicara tentang bonus demografi Indonesia Emas di tahun 2045, yang dimana katanya kita ada regenerasi menghadapi bonus demografi itu. Nah, menjadi pertanyaan saya, ketika kita sinkronisasikan dengan mantan ketua KPK
Abraham Samad, yang dimana dia menyatakan bahwa jika tidak adanya korupsi di Indonesia, khususnya di pertambangan, rakyat Indonesia per kepala digaji 20 juta per bulan tanpa kerja apa-apa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, untuk apa kita menggaungkan, kenapa pejabat-pejabat politik selalu menggaungkan di tahun 2045 kita akan menghadapi bonus demografi? Jika tidak adanya korupsi saja, ini bisa sebenarnya hari ini Indonesia Emas itu hadir di hadapan kita, di tengah-tengah kita. Nah, itu yang selalu saya resahkan sebenarnya, Bung Rocky. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Dan yang kedua, pertanyaan kedua saya ini simpel, Bung Rocky. Mudah-mudahan Bung Rocky bisa menjawabnya. Pertanyaan kedua saya itu, saya jauh tinggal di tempat ini, saya jauh tinggal di Tanah Abang. Menjadi pertanyaan saya, apakah boleh bagi saya bisa terhormat ketika Bung Rocky bisa berfoto dengan saya? Sekian dan terima kasih. Ini negara potensial kaya raya. Kita punya emas, kita punya nikel, punya batu bara segala macam. Tapi emas itu baru disebut emas kalau udah ada di toko emas. Kalau dia masih di dalam bumi, itu bukan kekayaan negara. Nah, untuk mengeksplorasi itu diperlukan kejujuran. Nikel misalnya, tembaga segala macam, kan pemerintah bilang sudah hilirisasi, ya bagus. Tetapi bagi anak-anak muda di Eropa misalnya, bukan hilirnya yang mereka perhatikan, tapi hulunya. Mereka akan bertanya, apakah penguasaan tambang di hulu itu dilakukan pakai AMDAL? Apakah penguasaan tambang di hulu itu dibuka kompetisinya secara demokratis? Kenapa pemainnya cuma itu aja? Artinya di hulu itu kotor secara politik. Nah, itu yang menyebabkan yang seharusnya kita peroleh itu 20 juta hanya diperoleh oleh pemain yang sedikit itu masalahnya. Nah, siapa yang menyebabkan itu? Pengusaha? Bukan, negara yang mengizinkan itu, disogok oleh pengusaha. Jadi periksa dulu ini pejabat-pejabat ini. Jadi itu betul, kalau tidak ada korupsi di tingkat negara, ini kita semua udah kaya raya, udah melampaui Brunei bahkan. Tapi mungkin mesti diluruskan pengertian bonus demografi, dia salah mengerti saya rasa. Tadi saya terangkan bonus demografi. Bonus demografi itu artinya kamu yang umur sekarang 20 misalnya akan bersaing dengan kamu yang nantinya umur 30 di tahun 45. Itu bonus demografi. Salah. Bonus demografi artinya kamu yang umur 20 sekarang dibandingkan dengan orang anak muda Malaysia di umur 20 sekarang bersaing di 2045 yang tadi saya terangkan. Kapasitas kita itu karena nutrisinya kurang, stuntingnya itu 21%. Malaysia stuntingnya di bawah Indonesia 10%, 5%. Artinya otak anak Malaysia akan tumbuh lebih cepat dari otak anak Indonesia di 2045. Akibatnya apa? Indonesia akan membutuhkan anak-anak muda sekarang. Tidak, Indonesia akan membutuhkan anak-anak Malaysia. Malaysia yang akan masuk ke Indonesia mengisi startup Indonesia. Itu masalahnya. Dapat poinnya? Nah, karena itu intervensi kebijakan mesti dimulai dari rahim perempuan yang sedang hamil. Hak dia untuk dapat nutrisi, hak untuk dapat kacang hijau, dapat susu segala macam. Makan gratis itu bukan intervensi. Makan gratis itu pada anak yang sudah keluar dari rahim ibu. Stunting itu dimulai dari nutrisi di dalam rahim ibu. Itu bedanya. Iya. Oke ya.